Kalau kami menurut Katolik itu kalau kami dilempar, contohnya kalau kami dilempar itu Dilempar. Yang dilempar oh, apa sih, Kak? Kak, saya tanya dulu. Yang dilempar ini apa? Saya ada bahas lempar-melempar nggak? Saya nggak ngerti, Kakak bertanya tentang pelemparan ini apa. Yang Kakak tanya ini lempar ini apa nih? kan biasa ada orang kan yang bilang mau lempar-lempar batu. Jadi aku cuma dengar-dengar aja sih, soalnya cuma Maksud dengar-dengar. Kakak melempar jumroh? Ini Nah, disuruh begitu. Oh, juga. alah. Heeh. Melempar jumroh ini salah satu ritual dalam ibadah haji. Oh, Hmm. begitu. Berarti sama halnya kami juga ya, kalau kami mencium salib begitu ya, begitu juga kami begitu. Beda, kalau mencium salib kan nggak diajarkan Yesus. Kalau mencium batu hajar aswad diajarkan Nabi Muhammad. Mencium salib itu kan ajaran yang dibuat-buat oleh kalian. Nggak ada aturannya dari Yesus. Kan, Emang pernah Yesus kan, mencium salib? kan Tuhan Yesus kan banyak bilu-bilunya, jadi kami harus menciumnya dan mengurapinya, begitu kami. Ya tapi Menurut kan Yesus kami, nggak pernah ngajarin kalian mencium salib. Yesus kan nggak pernah mencium salib. Kalau di dalam Islam yang dilempar setan, kalau di agama Kristen yang dilempar Tuhan. Memang kita beda kelas ya. Jadi gini, sisterku ya. Mencium salib itu adalah ajaran yang kalian ada-adakan sendiri. Sementara kami mencium batu hajar aswad itu tuntunannya dari Nabi kami. Kalau di dalam Islam yang dilempar adalah setan, di agama Kristen dilempar Tuhan. Memang kita beda, tapi nggak apa-apa lah. Beda pun kita tetap satu NKRI lah. biar satu pun tetap satu Tuhan lah. Nggak ada Beda perbedaannya lah. juga kok. Jangan bilang kita satu Tuhan. Kamu aja Tuhannya tiga. Kok masa bilang kita satu Tuhan? Tuhan kami Iya satu kan, nggak pakai memang tapi. kami ini Tuhan kamu Tuhannya di satu Allah pakai Bapa, tapi. Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Akan Nah, beda kan begitu Tuhan kan. kita? Jumlah Tuhan kita Nah, beda. Jumlah Tuhan saya berarti satu. kak, Jumlah Tuhan dengar Anita dulu kakak. tiga. Berarti, Ya. dengar, berarti kamu nggak terima semua kenyataan kalau walaupun beda-beda agama tetap satu tujuan dan satu Tuhan. Emangnya kamu nggak Saya terima? terima kenyataan Ah, kalau begitu. Kristen Tuhannya tiga. Saya Iya, menerima memang. kenyataan itu. Menerima Iya. saya. Nggak larang. Iya, makanya kita harus sama-sama harus punya hati nurani, kita harus saling menghargai, jangan saling Saya menghina. menghargai orang Kristen yang Tuhannya tiga kok. Bahkan kalau perlu tambah lagi, satu lagi Tuhan kalian nggak apa-apa. Mau saya cariin Tuhan baru nggak? Buat tambah satu lagi kuota. Kami tidak akan cari tahu mau cari Tuhan baru, nggak ada kami. Ya Nggak ada udah yang nggak ada. apa-apa, udah cukup aja tiga ya udah nggak apa-apa. Sehat-sehat ya kak, Tuhan kakak tiga, kami support. Kalau kakak mau nambah Tuhan baru lagi nggak apa-apa. Di Islam Tapi poligami nggak boleh ada, empat. nggak ada, Mana tahu di nggak kakak ada. boleh Tuhan empat? Nggak ada. Oh ya udah kalau nggak ada. Ada lagi pertanyaannya Kak Nita, sayangku cantik, I love you. Apa lagi ya? Oke kalau gitu kalau tak bertanya saya kasih ilmu aja. Kak Nita Oke. di mute dulu tapi ya. Oke. Mbak Kak Nita yang cantik, Masya Allah, Tabarakallah, telah bertanya pertanyaan luar biasa cerdas ya. Jadi pertanyaan kakak itu adalah bukti kalau kakak itu adalah orang yang sedikit banyaknya belajar tentang Islam. Saya mute dulu ya. Mudah-mudahan dengan saya jawab tadi kakak paham. Kak, di dalam Islam itu perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Kalau perbuatan itu diajarkan oleh Nabi dan kalau perbuatan itu adalah perintah dari Nabi dan itu ada yang langsung di Al-Quran sebagai perintah maka menjadi wajib. Lalu kalau dia kemudian dalam hadis maka itu menjadi sunnah atau anjuran, maka kami dapat pahala. Setelah dapat pahala, kami bisa menghapuskan dosa. Allah bisa menghapuskan dosa kami. Itu kita beda. Kalau di agama kakak, yang menghapus dosa kakak adalah kayu salib dan tubuh Yesus. Karena ketika Yesus ditempel di tiang salib, maka dosa kakak telah tertebus. Kalau kami beda. Kami ketika mencium batu hajar aswad, mengangkat duri dari memberi sedekah, dosanya hilang, bukan ditebus, dosanya hilang. Karena sudah diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah. Nah, tidak apa-apa kita berbeda, kita saling menghargai. Tuhan kakak tiga, Tuhan kami satu. Ya, kalau kakak mengampuni dosa dengan cara membunuh Tuhan, kalau kami dengan cara berbuat amalan baik. Nggak apa-apa kita beda. Nah, dari situ mungkin yang bisa saya sampaikan ke Anita, Tuhan kakak laki-laki. Tuhan kami tidak ada gender, ya. Kalau kakak Tuhannya kan pria tuh. Nah, tapi tidak masalah. Saya tidak marah kok kakak Tuhannya tiga, tapi ngakunya satu. Saya tidak pernah marah kok Tuhan kakak laki-laki, ganteng, rambutnya panjang.
Tidak marah saya menerima kenyataan itu. Jadi kami ini adalah orang yang bertoleransi kepada kakak. Toleransi maksudnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kakakmu ke gereja silakan, kami tak ganggu. Begitu. Tapi kalau ada makanan enak tanpa babi, nggak apa-apa lah bagi-bagi. Ya, antar ke rumah aja. Kalau kami datang ke sana takut yang terambil nanti babi. Ya, begitu. Perkara makanan bolehlah diantar ke rumah. Silakan Kak Anita. Kak Anita. Kak Anita. Yes. Silakan. Kakak kalau mau senyum-senyum aja. Saya emang lucu, Kak. Saya mahasiswi soalnya, Kak. Si paling mahasiswi. Saya aku dengar maksudnya yang bunuh Tuhan itu siapa? Itu orang Romawi dulu membunuh Tuhannya orang Kristen untuk mengampuni dosanya orang Kristen. Emang terdengar kejam, tapi ini Memang, ajaran Kristen, tidak apa-apa. ya memang gitu ya Kak. Karena Tuhan Yesus itu memang adalah anak Allah. Jadi orang Yahudi itu karena mereka tidak percaya perkataan Tuhan Yesus, maka mereka ambil mengalihkan untuk menghakimi Tuhan Yesus, begitu. Waduh, Tuhan kakak dihakimi. Iya, karena Keterlaluan orang Yahudi ini ya. Jahat banget. orang Tuhan Yahudi aja dihakimi loh. nggak terima begitu. Jadi Tuhan kakak memang betul-betul dihakimi gitu. Iya, dihakimi. Ini agak sedih sih kak ya. Soalnya kalau di agama saya yang menghakimi itu Tuhan kak. Tapi kalau di agama kakak Tuhannya dihakimi ya. Ya, karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, jadi mereka itu mengalihkan untuk membunuh Tuhan Yesus biar dia itu nggak ada di dunia ini, karena dia itu adalah benar-benar Tuhan Allah. Dia Jadi adalah Tuhan anak kakak Allah ini, Bapa, begitu. jadi Tuhan kakak ini direncanakan untuk dibunuh sama orang. Iya, iya begitu. Karena Berhasil dia ya. itu, Berhasil memang ya iya pembunuhan berhasil berencana sih, ini. iya, Berhasil. memang berhasil. Kalau di agama Islam Tuhan yang mencabut nyawa. Kalau di Kristen Tuhan dicabut nyawanya sama orang ya. Waduh. Iya, karena dia itu adalah orang-orang yang benar. Hah? Siapa orang-orang yang benar? Karena Yesus itu adalah orang-orang yang dia paling Waduh. benar, karena dia itu dikarunia dari Roh Kudus dari Allah Bapanya, dari Bapa di surga. Oh berarti Yesus ini adalah Tuhan yang adalah orang benar yang dibunuh oleh orang jahat dan mati kemudian gara-gara pembunuhan berencana orang-orang jahat. Iyalah, Beda ya kak ya. Kalau Tuhan kami itu membunuh orang-orang jahat kak. Dan membunuh manusia yang telah sampai, bukan membunuh ya, dan mencabut nyawa dan memberikan izin untuk mencabut nyawa kepada malaikat orang-orang yang telah sampai masanya. Bukan malah dibunuh kak. Tuhan kami menghakimi kak, bukan dihakimi kak. Tuhan kami itu memberikan penangguhan waktu, bukan malah dimatiin. Ah memang beda Tuhan kita. Berarti kakak percaya Tuhan itu mati? iya saya percaya kalau dia Tuhan Yesus mati, tapi dia akan bangkit dari hari ketiga, dia terangkat ke surga. Oh, dan berarti Tuhan kakak tidak kekal ya? Kekal lah, justru dia kekal, makanya dia bangkit dari Iya, dia pernah mati, tapi dia itu bangkit dari antara orang mati dari hari yang ketiga. Tunggu kak. Jadi Kamu lihat arti- aja di Lukas. Bentar. Saya sebentar. Berarti definisi kekal dalam iman kakak adalah pernah mati. Iya, Waduh. Kakak belajar KBBI di mana itu? kan dari Alkitab, menurut Alkitab kan. Oh ini kamusnya Bible. Jadi definisi kekal itu pernah mati. Iya, dia. Jadi betul-betul Yesus Tuhan itu kakak mati. Waktu Tuhan kakak mati yang jaga bumi ini siapa kak? Ya Tuhan Allah lah. Loh katanya Tuhannya mati. Berarti Tuhan kakak ada dua. Ada lagi Tuhan yang lain. Oh kayak lagu ini dong kak. Balonku ada 5. Kalau enggak ini. Tuhanku ada 3. Mati 1 tinggal 2. Roh Kudus juga Bapa. Mereka yang menjaga. Begitukah kira-kira? Enggak juga sih. Lah terus katanya ya, Tuhannya mati. Yang satu lagi. Terus masih ada Tuhan Bapa. Kami itu disebut Tuhan itu adalah Yesus. Begitu kami. Saya nggak tahu nih ya Pak Kak ya. Apa saya salah ini belajar KBBI ini? KBBI ini
kekal itu artinya abadi, Kak. Abadi itu artinya tidak pernah mati setahu saya. Mungkin udah salah KBBI ini ya. Jadi kekal itu artinya pernah mati ya, Kak ya. Wah, ini Itu KBBI ini kan harus bukan ganti nih. Alkitab. Itu kan Oh bukan iya 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 iya. Iya Alkitab. Iya, betul betul betul. Benar Percaya benar di benar. Iya Alkitab. iya iya iya. Ih, Iya 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 betul betul betul. apa-apa. Jangan Maaf maaf kulihat. maaf 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 maaf. Memang KBBI ini nggak sejalan dengan Bible ini. Memang mama betul betul. Kak. Kamu carilah di Lukas Kak, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus. Kau baca semua dari Matius 1 sampai berapa, kau baca semua biar kamu sadar. Kalau kamu bisa cermat, kalau kamu cerdik, kalau kamu paham, berarti kamu tahu semuanya isinya. Tapi kami Maksudnya ini, gimana? kalau kami baca firman Tuhan itu bukan kami ambil dari luar nalar, tapi kami ambil dari Alkitab, begitu kami. Jadi maksudnya KBBI itu bertentangan dengan Bible. Berarti Bible yang tutup sekolah KBBI salah. Berarti Sumpah Pemuda tak lagi dipakai ya, Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berarti itu tak lagi ya? Tak betul lagi itu ya? Enggak kami lah. Hah? Enggak lah. Oh, salah berarti KBBI itu ya. Oke lah Kak, saya tak bisa lagi. Kalau itu Kakak sudah menentang KBBI, saya tidak bisa lagi berkata apa-apa dari diri saya sendiri. Mungkin Akina Filipus mungkin mau masuk mungkin? Silakan. Makanya aku suruh kakak baca dulu Matius 1 sampai berapa biar kamu paham. Ya, sama Bang Filipus, saya kalau udah menentang KBBI ini saya mundur. Karena saya kebetulan belajar itu kalau untuk bahasa Indonesia dari KBBI ngambilnya gitu loh. Kalau kakak bilang KBBI bertentangan dengan Bible, tapi kakak pegang Bible, ya saya bingung juga. Kita kan orang Kami Indonesia ini ya. pegang dengan Alkitab. Kalau kami baca firman Tuhan, kami itu menceritakan dalam kitab firman Tuhan, bukan kami ambil Iya, dari iya, iya. Bible ini itu enggak ada Ya, yang di Akina luar. Filipus, silakan, ada yang mau ditanyakan dengan Kak Anita, monggo. Kita Kok diserang ke saya sih nih gembala? nggak apa-apa, silakan Bapak Gembala. Ya, andainya aku ada Alkitab di sini, aku baca. Jujur aku nggak ada Alkitab. Kalau Oke, nggak, aku tenang. bacain semua biar kamu dengar. Silakan dengan Akina Filipus. Oh, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Silakan, jangan di sini nggak boleh parkun aja, kecuali Jadi moderator. arti- Silakan. Taruh aja lah, enggak apa-apa. Oke. Oke, jadi menurut Kak Anita, arti kekal itu pernah mati, termasuk pernah mati itu bagian dari kata kekal. Kak Anita, Iya. iya tapi kakak lucu loh, apa namanya, baik loh orangnya, santun. Aku suka gitu loh. Saya Kak cuma Anita, Kak Anita kan bilang bahwa Tuhan itu kekal, terus pernah mati juga bagian dari kekekalan. Gimana tuh arti kata kekal itu apa sih Kak? Menurut kakak yang kakak tahu? Halo, ya. arti kata kekal itu menurut kakak, definisi kata kekal itu apa, Pak? Kak Kanita? Kekal. Ya, menurut yang kakak tahu kan kamus bahasa Indonesia atau KBBI kan nggak lagi kakak pakai tuh. Menurut kakak, menurut definisi kakak, apa Tapi coba arti? aku tanya dulu, apa itu KBBI? Aku enggak pernah belajar KBBI, apa itu? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita semua ini, kita lagi Oh, ngobrol. di sini gini. Oh, di Kita bahasa gini, Kak Nita. bukan Kami di sayang sama Kak Nita ya. Gini, oke. Kami di sini sayang sama Kak Nita. Kami berharap di sini tidak ada yang merendahkan Kak Nita. Kewajiban kami adalah memberikan ilmu pengetahuan. Mohon maaf Kak Nita, kalau memang kami misalkannya mungkin kami ini gini Kak Nita. Ini kan room Islam ya. Di sini kami kan belajar. Jadi kalau di kita orang Indonesia ini acuan bahasa baku kita itu ke KBBI. Definisi di KBBI kata kekal itu artinya adalah tidak pernah mati. Tapi ketika kakak bilang kekal itu pernah mati, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi mudah-mudahan kakak nonton nanti lagi video ini di YouTube saya atau di YouTube manapun bahwa kakak itu Video bertentangan apa dengan sih? KBBI.
Ya ini kan videonya Tapi aku direkam. nggak pernah nonton apa Oh, itu KBBI, nggak tahu aku. iya, enggak. Boleh saya kasih Nah, tahu kami nggak nggak KBBI? pernah, Ya, belajar apa itu KBBI. ya nggak apa-apa, nggak. Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa kakak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak. Belum pernah belajar. Nanti insya Allah Iya kalau benar ada kami. waktu saya, So, iya nggak apa-apa, iya iya nggak benar. apa-apa, Waktu kami iya nggak sekolah apa-apa. di SD, SMP, SMA di Katolik, kami nggak pernah diajarin apa itu KBBI tentang palingan kami tentang firman Tuhan, cuma itu aja. Nggak ada namanya Iya, KBBI, Kak. iya, 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 nggak betul. apa-apa. Soalnya aku Iya, iya, tanya-tanya, ya, Kakak. Kak Anita nih nggak tahu KBBI Uni, yang tahunya ya nggak cuma apa-apa. kandang babi. Nggak boleh gitu, Bilang bercanda, kandang canda. babi sama aku. Kak Nita, Tahu Kak Nita tahu bisa itu buka kan. kamera nggak apa-apa, nggak apa, biar saya handle. Coba, Kak Nita bisa buka Aku nggak kamera suka. nggak kakak? Enggak. Ini udah bisa buka kamera ini. Kakak udah lama Ih, siapa nonton yang diskusi bilang aku lintas agama. kandang babi tuh, kandang Enggak, babi. enggak, tuh enggak. sekolah Enggak, dia Bible bercanda, dia bercanda. Kata dia kakak cuma taunya kandang babi itu bercanda. Maaf, bercanda Berarti ya. kau lahir dari kandang unta kah? Iya kan. Enggak, kami bercanda. Dia bercanda, Kak. Udah Unta bercanda. juga. Ya, minta Namanya maaf ya, minta maaf. emangnya kamu udah Kak, paling lanjut. hebat di dunia ini, kau bilang aku Iya, Sama ini Reva aja lah. udah kita mending marahin, udah aku kita lanjut, marahin. aja daripada Iya, maaf ya, Kak. Kak, dia nggak sengaja, dia bercanda. Dikiranya kakak tuh orangnya, dia tuh gampang bercanda, Kak. Nggak boleh, kita tuh, beliau itu nggak tahu, belum tahu, nggak apa-apa. Beliau mungkin orang yang belum pernah belajar. Kita tahu kok, Iya. nggak semua. Iya, nggak apa-apa, nggak Nggak usah apa-apa. ini kalau kecuali yang Iya. sok tahu. Aku cuman nyerang orang yang sok tahu. Kalau yang kayak begini malah aku layani. Kita temenin, nggak apa-apa. Iya. Dia turun sendiri Maaf dia, ya nggak Kak apa-apa. Anita, naik lagi Kak Anita, maaf. Nah, udah minta maaf Iya, tuh. dia nggak apa-apa. Dia sudah akui kalau dia nggak sekolah, nggak apa-apa. Dia nggak salah kok. Dia tidak salah. Bisa jadi melalui kita beliau dapat beberapa hal. Kak Nita, kalau Kak Nita mau naik lagi ya kakakku sayang ya. Di sini kami tidak merendahkan manusia. Kami ingin itu bercanda tadi ya, itu bercanda. Ya, itu bercanda. Kalau teman-teman, kalau saya itu keras kepada orang yang sok tahu seperti yang dibilang Ya. Bang Filipus. Pertama sok tahu, yang kedua orang yang menghujat. Kalau orang seperti Kak Anita ini, kita itu kalau bisa sebaik mungkin kita berikan ini. Tapi kalau kita misalkannya nggak mampu, nggak apa-apa. Karena aku juga punya keterbatasan dan kita juga tidak punya kewajiban membuat orang paham. Tapi sebaik mungkin kita berikan pemahaman gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Ya, kalau ada mereka pintar, ya mereka sudah Islam lah guys. Ya, kalau mereka sudah Islam, kalau mereka sudah pintar, mereka ada Islam dong. Masa mereka, Nggak ada. ya karena mereka jahil, makanya mereka Kristen. Gitu loh. Halo Mes, agamanya Kristen ya Mes? iya. Loh kalau kita berharap orang Kristen itu cerdas, ya gimana? Halo Kak Mes, di sini boleh bertanya tentang agama Islam dan pemahaman saya tentang agama Kak Mes. Boleh, silakan. Ditanya apa ya? Kalau enggak saya yang nanya nanti Kak. Ya udah, Ya udah kakak aja nanya. Oh boleh saya nanya. Kakak Kristennya Kristen apa Kak? Kristen Protestan. Oke. Di Kristen Protestan itu Tuhannya ada berapa Kak? Ada satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Ya Allah. Oh bukan Yesus ya? Yesus itu utusan dari Allah. Oh berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tapi dia utusan dari Allah ke Oh bumi yaudah, untuk Tante Mika mengutus. silakan. Mungkin sama Tante Mika mungkin bisa lanjut diskusinya. Silakan Tante Mika. Yesus itu utusan Tuhan ya Tante Mika ya. Lanjut. Aku nggak mau sebelum Kak Anita naik, aku nggak mau. Aku merasa bersalah sama Kak Anita, minta maaf aku Kak Anita. Aku nggak mau. Kau pun kayak gitu. Maafin tante, tak maafin. Ya udah. Lanjut Tante Mika. Kak Nita nggak ada, Kak Mes ada. Cepat.
Kerja kau Mika, kalau nggak dipotong gaji ya. Oh iya. Lanjut. Iya, iya. Kak Mes berarti Yesus bukan Tuhan ya menurut Kak Mes ya? Ya itu Tuhan kami juga, tapi dia utusan dari Allah. Tuhan yang diutus oleh Allah. Allah yang mengutuskan Yesus Tuhan. ke bumi. Ya berarti Tuhan yang diutus oleh Allah gitu ya. Hah? Yesus ini Tuhan apa bukan? Ya setelah dia diutus dari bumi, ya kami menuhankan dia karena dia dari utusan dari Allah gitu. Dari bumi. Oh, dari berarti ke bumi. Tuhan kakak diutus ke bumi. Iya. Ada ya berani yang ngutus Tuhan ya? Itu utusan, bukan mengutus. Itu utusan. Oh. Utusan itu untuk dari Allah gitu, dari Oke. langit. Mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah bang. Itu Yang utusan, diutus bukan yang lebih utus. tinggi. Itu Enggak, utusan. gini kan. Kalau utusan berarti ada yang mengutus, betul? Nah utusan ini menyampaikan berarti Yesus ini diutus ke bumi untuk menyampaikan. Gitu. Gini. Yesus diutus. Yang mengutus Ya. Yesus siapa? Hah? Yang mengutus Yesus siapa? Ya Allah lah dari Berarti langit. Tuhan diutus oleh Allah. Kenapa harus balik? Kenapa harus balik ke situ lagi? Kan udah saya bilang. Yang aku tanya, mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah. Utusan. Yang bukan diutus ngutus. lebih tinggi. Saya belum bilang diutus, tapi Oke, Gimana oke. dong sama Arti utusan apa? menyampaikan. Arti utusan apa? Hah? Menyampaikan. Arti utusan menyampaikan. Itu sama artinya ini gini ya. Kamu ibaratnya gini, kamu diutus ya, contohnya di salah satu acara. Jadi kamu diutus nanti menyampaikan di depan. Jadi kamu yang Nah. menyampaikan apa yang harus jadi tujuannya gitu. Ketika aku diutus, berarti ada yang mengutus aku kan? Ada orang lain yang menyuruh aku kan? Jadi gini deh, kalau mau balik-balik ke situ, jangan nanti kita salah paham. Jadi kalau memang udah mengerti Gini apa kak, yang- gini kak, ya. ini Tante Utus, Mika ini diu- dulu. Ini Tante diutus. Mika ini dulu, ini laki-laki atau perempuan sih? Saya nggak masih ragu dengan sama saya kak. Iya, soalnya di sini namanya Tante Mika, tapi soalnya kok laki-laki gitu maksudnya. Iya ini suara cowok, suara cewek ini. Mana ada suara cowok? Bu Bukan Susi ngerokok. aja, Bu Susi. Bu Makanya Susi jangan aja. ngerokok, Tante. Ya. Biar nggak disangka Iya. Bu Susi aja menteri kita suaranya sangar loh. Au. Cowok lagi loh, maco kali loh. Enggak Jadi- apa-apa sih. jadi Cuma gini, aku saranin, Ya, aku saranin gini aja. kutanya. Pakai nama sendiri aja, jangan pakai nama. Eh? Itu kayak ke perempuan sih, tapi Iya. punya laki-laki. Kok yang punya nuduh? Fitnah, mau ku spill di sini. Jangan lah Tante. Masa kita banyak anak-anak di bawah loh. Ya, Aku bukan kita diskusi anak-anak aja. ya bang. Felix, Gini, aku Kak, bukan Kak. anak-anak. Kak Mes. Oke, ya saya mau bertanya, kalau ke situ terus antara utus Nah. itu nggak nanti siap-siap karena kamu balik ke situ ke Enggak. kalimat ke situ lagi. gitu. Sekarang gini. Dalam utusan ini ada berapa individu yang bekerja? Dalam kata utusan ini ada berapa individu yang bekerja? Individu, berarti kita kembali ke IPA dong. Ada berapa yang melakukan pekerjaan utusan ini? Kan pasti ada yang mengutus dan ada yang diutus. Nah, Ya kan? yang saya bilang Kalau ada yang
Kalau Bentar, gini, ya. kalau Bentar, ada ya. yang mengutus, karena gini, Kak, ya, Bapalah yang mengutus aku, berarti Yesus mengatakan ada yang mengutusnya. Bapak yang mengutus aku. Kakak nggak baca Bible? Kakak buka Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 17:25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lukas 10 nomor 16, barang siapa yang mendengarkanmu, ia mendengarkanku. Barang siapa yang menolak kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Di sini ada dua, Kak. Bapa yang mengutus, yang diutus adalah Yesus. Paham? Ini kata Bible. Iya, benar. Tapi Ah, kamu coba lebih pintar. coba aku tanya, coba jujur lagi. Yesus diutus. Yang mengutus Yesus siapa? Cari tahu sendirilah. Kan kamu